Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek. Luar biasa teman-teman. Pada kesempatan kali ini ya, kita coba mau survei lokasi di salah satu daerah di Kecamatan Ulu Bulu, Kabupaten Tanggambus ya. Jadi mumpung cuaca cerah, kita coba survei. Kita sudah melewati perjalanan ini kurang lebih sekitar 20 kilo teman-teman dari daerah saya. Luar biasa teman-teman, kita tadi melewati ini perbatasan dari Kecamatan Ulu Bulu dengan Kota Agung Utara ya. Kita akan coba survei dulu, mengeksplor, cari jalur ya, seperti biasa. Untuk nanti mudah-mudahan suatu waktu kita akan sempatkan untuk khusus eksplorasi. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama salah satu adik saya. Dia baru pertama kali ikut tuh, Mas Denny. Hai. Ini fotografer dia, ya spesialis. Jadi dia saya ajak. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami. Teman-teman, akhirnya kita sampai di sini. Cari apa Mas Denny? Mantap. Oh, cari pemandangan dia. Kita udah di puncak. Ini ketinggian sekitar berapa ini? 1800 ada ya? Ada ini. Iya. Suasana cukup dingin teman-teman ya. Sudah kelihatan kita masih di tepi hutan. Itu hutan yang akan kita explore. Sudah dekat ya. Oke. Luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman. Ayo. Ada nih. Nah, teman-teman, masih di tepi hutan. Ini kita sudah ketemu dengan jenis moss yang cukup tebal ini ya. Nah, ini moss atau lumut hutan ya. Biasanya ini memang tumbuh di dataran tinggi, tumbuh di batang-batang, di batu, dan ini salah satu media tanam anggrek yang bisa diolah sebagai pelapis ya. Sangat subur sekali. Ya, jenis lumut. Ya. Cukup tebalin teman-teman. Nanti mungkin kita akan ambil sedikit untuk media tanam. Kita olah kembali ya. Nanti untuk cara pengolahannya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Iya, yang dulu. Oke, kita lanjut. Ada nih. Siap. Ya, berangkat. Masih ngap-ngapan dia. Gimana rasanya? Mantap. Mantap. Ini ada kayu rubuh nih. Kita bilang 6 kayu pasang ya. Itu kena angin. Sudah kering juga sih kayunya. Tapi biasanya ada anggrek nih. Yuk kita cek yuk. Oh. Mudah-mudahan kita ketemu anggrek di pohon kayu rubuh ini. Wah, teman, ada. Jenis anggrek mini ya, bulbophyllum teman-teman. Iya, kita bisa perhatikan itu. Saya kurang paham ini jenisnya teman-teman. Jenis bulbophyllum mini. Spesiesnya saya kurang paham, tapi mudah-mudahan ada teman-teman yang paham ya, atau pernah melihat bunganya. Ya, kita ketemu salah satu jenis spesies bulbophyllum ini. Banyak sekali di sini bertumbuhan. Ada nih. Wih, penuh. Bisa dilihat teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu yang sedang berbunga ya, karena sejujurnya saya belum pernah ini ketemu yang sedang berbunga ini. Sepanjang cabang ini jenis bulbophyllum bertumbuhan. Selain bulbophyllum ini teman-teman, di salah satu cabang kita lihat, ada jenis apa ini, liparis. Iya, ini teman-teman. Ya, jenis liparis keiki ya. Ya, akan kita rescue ini teman-teman. Oke, kita selamatkan keiki liparis satu di cabang yang rubuh. Lalu kita akan bawa spesimennya, bulbophyllum ini. Kita tarik pelan-pelan. Kita sertakan media tanamnya. Iya.
Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada bunganya ini bisa kita kenali ya jenis bulbopilum apa. Up. Banyak sekali di sini. Oh, ada bunganya. Wih, ketemu yang sedang berbunga kita, teman-teman. Up. Sebentar. Ini dia, teman-teman. Ternyata ada bunganya. Mana tadi? Tersembunyi dia. Ini dia. Nah, bisa dilihat. Ini bunganya, teman-teman. Kecil sekali. Iya, warnanya sangat cantik ya. Coba kita lihat lebih dekat, teman-teman. Oh, ini dia, teman-teman. Ternyata ini adalah dari jenis bulbopilum ya. Kalau kita perhatikan dari bentuk kelopaknya, kelopak bunga dan tangkainya yang cenderung pendek ya, dengan warna merah marun lalu berujung kuning ya, kuning cerah itu. Oh, ini kita perhatikan sepertinya ini jenis dari bulbopilum depressum, teman-teman. Iya, kita melihat dari ciri-ciri daunnya ini, lalu pseudobulbsnya ya, lalu bentuk bunganya. Cantiknya. Tapi ya, sangat kecil sekali, mini. Kurang lebih ini hanya 2 mm, teman-teman, ukurannya. Coba kita cek yang lain. Nah, coba kita lihat lagi, teman-teman. Ini dia, kita menemukan lagi yang sedang berbunga ya. Jarang sekali kita bisa menemukan anggrek mini, karena memang ya harus benar-benar lebih cermat dan teliti untuk bisa menemukannya. Apalagi di habitat aslinya seperti ini ya. Bulbopilum depressum, teman-teman. Salah satu anggrek bulbopilum mini. Ya, saking mininya ini bulbnya itu hanya sebesar kacang hijau ya sepertinya. Iya, sedikit lebih besar lagi. Memiliki bunga yang cenderung cukup besar kalau dibandingkan dengan plannya ya, berwarna merah marun dengan ujung berwarna kuning cerah menyala seperti itu, teman-teman. Cantik sekali, luar biasa. Ternyata di daerah kita banyak sekali ditemukan jenis-jenis anggrek seperti ini, teman-teman. Semoga tetap lestari. Oke, teman-teman, salah satu jenis bulbopilum ini yang kita temukan ya, sangat cantik sekali warnanya. Kita lihat guys, cantiknya. Semoga tetap lestari di habitat aslinya. Kita akan bawa spesimennya, teman-teman, karena ini di cabang kayu yang sudah rubuh ya. Oke, kita cek yang lain. Kita juga ketemu nih jenis apa ini? Rhynchotilis retusa, teman-teman. Iya, tepat sekali. Ini jenis anggrek ekor tupa ya. Rhynchotilis kita kelihatan dari kenali dari ujung daunnya itu ya. Ini dari ujung daunnya dan akarnya. Nah, ini juga akan kita rescue nih. Oke, kita cek yang lain di cabang yang lain. Siapa tahu ketemu lagi. Wih, cymbidium, teman-teman. Salah satu anggrek tangguh ya. Ini buahnya. Kemungkinan ini cymbidium bicolor ini. Kalau kita lihat dari bentuk daunnya. Kita masih di pinggir hutan ya. Wah, itu ada lagi tuh. Coba kita dekati. Di atas sana, teman-teman, sedang berbunga ya. Itu jenis Dendrobium linearifolium. Ramai banget bunganya. Pasti wangi banget. Mirip seperti anggrek merpati ya. Ya, tepe sudah mulai kuncup itu. Di bagian bawah kita lihat ada Dendrobium subulatum. Dendrobium trispermum, teman-teman. Iya. Trispermum subulatum. Sayang sudah selesai nih
masa berbunganya ini sudah jadi buah teman-teman. Ya, ini buahnya nih, seperti buah apa? Vanili ya. Nih. Sepintas mirip dengan daunnya ini. Ini buah dari Trichospermum subulatum. Nih. Oh. Selain itu kita ketemu juga ada keiki dari Dendrobium semendoensis ya. Nih. Ini namanya Dendrobium semendoensis. Lalu bertumbuhan juga keiki-keiki kecil. Nah, tapi kemungkinan ini adalah keiki dari Trichospermum subulatum. Ya, anakannya teman-teman. Sampai ke atas sana penuh. Wah, luar biasa. Semoga tetap lestari. Oke, kita lanjut. Kita akan mencoba masuki pinggiran hutan ini. Siap? Ada nih. Mata kacamu gak natan. Ini hutan kecil teman-teman ya, belukar. Kita di sini mau survei jalur. Iya, jadi jalur eksplorasi ya. Jadi kita belum akan eksplor hutan ya. Kita cukup di pinggirannya aja untuk memastikan jalur. Jadi nanti ada waktu kita sudah tahu jalur, jadi sudah pasti kita akan eksplor mana. Dingin sekali di sini teman-teman. Tadi di pinggir jalan tadi saja kita sudah banyak menemukan jenis anggrek yang di pohon-pohon tumbang ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa ketemu berbagai jenis anggrek. Sangat sejuk dan dingin sekali teman-teman. Di ketinggian 1800 mdpl ya. Di sini sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar ini. Dan kita belum menemukan anggrek ya yang jatuh dari pohon. Ada mungkin di atas sana, susah diambil atau di shoot ya. Soalnya juga ini kita belum bisa manjat. Jadi kita hanya akan survei jalan aja dulu kita ya. Lalu siapa tahu ketemu anggrek yang jatuh dari pohon setelah musim angin kemarin, atau dari pohon-pohon yang tumbang. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Sangat dingin sekali ya tempatnya. Ini pohon-pohon akar-akar ya. Sampai sebesar ini, luar biasa. Keren. Salah satu sumber air ini. Oke, kita let's explore pinggiran sini teman-teman. Siapa tahu kita ketemu anggrek-anggrek yang tumbuh alami di habitatnya. Saya nyangkut. Teman-teman, ini jenis anggrek tanah ya, Malaxis. Di sini habitatnya teman-teman. Salah satu jenis anggrek tanah yang cukup mudah ditemui ya, tumbuh di serasah-serasah daun dan menyukai tempat yang teduh di bawah pepohonan yang sangat lembab di sini. Kita cek lagi di sini. Mungkin kita ketemu yang sedang berbunga. Sudah terlambat teman-teman. Ini dia nih, yang buahnya ya. Jenis dari Malaxis crepidium teman-teman. Syukurnya di sini masih cukup lestari ya, banyak kita temui itu. Jenis Malaxis crepidium. Oke, kita explore yang lain. Yang tumbuh miring ini. Coba kita cek. Di sana kita lihat banyak kali jenis-jenis anggrek teman-teman. Kita naiki satu-satu. Kita cek ada anggrek apa di sini. Batangnya berlumut dan cukup licin ya. Itu dia tuh. Wow. Ada beberapa jenis anggrek mini teman-teman ya. Ini kita cek, ini jenis
Keiki anggrek Dendrobium semendoensis. Iya, banyak sekali bertumbuhan. Lalu beberapa jenis anggrek lainnya. Nah, kita lihat itu. Dan anggrek Bulbophyllum mini. Mungkin ini sama seperti yang kita temui tadi ya. Mudah-mudahan kita ketemu yang sedang berbunga. Harus sangat teliti teman-teman karena ukurannya yang cukup mini ini. Ternyata tidak ada. Ya, kita biarkan teman-teman, dia tumbuh dengan lestari di sini. Lalu ada jenis-jenis seperti apa ini ya? Mirip seperti kolegin. Oh bukan. Oh, kita lihat daunnya. Iya. Ini jenis Bulbophyllum teman-teman. Ya, sepertinya mirip Bulbophyllum lobii yang ini, dan tumbuh berdekatan dengan jenis ini. Cukup berbeda ya, luar biasa. Selain itu, lalu kita lihat ada jenis ini, bunganya kecil-kecil dan rame. Kita cek lagi. Oh, banyak sekali di sini ternyata. Yap. Luar biasa. Semoga tetap lestari. Di ujung sana, wow, Bulbophyllum Dendrobium teman-teman. Dendrobium semendoensis. Ukuran cukup raksasa itu. Oke, kita coba dekati. Cuman saya harus pelan-pelan ini karena cukup licin batangnya. Ini teman-teman. Wih, sampai ini lebih 1 meter lebih batangnya. Sangat subur sekali tumbuh di sini teman-teman. Sayangnya ini bunganya sudah layu ya. Keren. Itu plannya teman-teman. Kita coba dekati lagi. Oh, pelan-pelan karena sangat licin sekali. Tertutup dengan ini. Nah, itu dia. Wow. Dendrobium semendoensis in situ di habitatnya. Keren. Sayang sekali teman-teman, ini kita terlambat ya. Kita lihat ini sebentar. Salah satu bunganya nih sudah layu. Padahal kemarin ini pasti ramai banget ini. Iya. Tuh teman-teman, ya. Bunganya sudah layu sayangnya. Dan dia tumbuh sangat subur sampai raksasa seperti itu. Keren. Oke, semoga tetap lestari. Selain Dendrobium, kita cek lagi teman-teman ya. Ini ada jenis anggrek unik lainnya. Anggrek kuning ini. Lihat sekali ya. Bibitnya. Ini buahnya sudah kering. Ini yang baru buah ini. Luar biasa. Senang sekali saya, tapi saya harus segera turun teman-teman. Ini ketinggiannya ini 10 meteran ini. Agak deg-degan. Oke teman-teman, luar biasa ya. Gak rugi kita naik-naik, kita ketemu dengan jenis anggrek yang tumbuh alami di habitat aslinya. Jenis Dendrobium semendoensis. Keren. Ada nih. Ada nih. Bantu aku turun. Oke, saya turun teman-teman. Luar biasa teman-teman. Kita sudah naik dan akhirnya saya berhasil turun. Kita lanjut. Kita explore tepi hutan ini ya. Di sini kita masih belum eksplorasi sebenarnya sih. Kita masih cari jalur atau survei lokasi untuk mengenali habitat anggrek ya. Karena waktu kita ya agak terbatas ini. Menyempatkan, alhamdulillah ada waktu dan kesempatan, kita sempatkan untuk survei dulu.
Oke, kita lanjut. Wah, buah rotannya nih, ada nih. Ayo, belum matang ya, sayangnya. Kalau udah matang ini bisa dikonsumsi nih. Rasanya tuh manis-manis sepat. Nah, cukuplah untuk sekedar penghilang rasa dahaga sedikit ya. Rotan ini salah satu jenis yang edible teman-teman, atau bisa dikonsumsi di hutan ya. Itu baik itu bagian buahnya ataupun bagian muda dari dalam ininya, apa namanya, batangnya ini. Iya. Kalau di sini bilangnya empolnya. Luar biasa. Oke, lanjut lagi. Kita cek teman-teman di pohon. Wah, kita melihat ada banyak sekali keiki anggrek ini. Kita perhatikan teman-teman. Oke, sepertinya kalau kita lihat dari bentuknya ya, ada pseudobulbnya ini. Ini keiki anggrek dendrobium teman-teman ya. Tapi kita belum bisa memastikan ini dendrobium apa. Tuh. Kemungkinan ini dendrobium derai. Kalau kita ngelihat dari bentuk pseudobulbnya yang cenderung pipih ya. Nah, dan berwarna sangat hijau. Yap, banyak sekali di sini teman-teman. Bertumbuhan ya. Artinya kulit pohon ini mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan bagi anggrek untuk bisa tumbuh. Tuh. Iya. Jadi di kulit pohon ini teman-teman, ini terdapat salah satu jenis cendawan ya. Cendawan mycorrhiza namanya, yang sudah simbiosis dengan jenis lumut sehingga menghasilkan nutrisi bagi anggrek sehingga dia bisa tumbuh di sini. Sampai ke atas sana teman-teman, banyak sekali. Ini adalah keiki dari dendrobium ya. Mungkin kita nanti akan melihat indukannya. Siapa tahu kita ketemu dengan indukannya. Ada banyak sekali di sini keiki dendrobium. Semoga tetap lestari. Luar biasa. Di atas itu tuh ternyata jenis dendrobium semendoensis ya. Banyak sekali. Sayang tidak tertangkap kamera itu. Ukuran cukup besar ya. Tinggi. Iya. Tumbuh dengan sangat subur di habitat aslinya. Dendrobium semendoensis. Coba kita perdekat teman-teman. Iya. Itu dia tuh. Dendrobium semendoensis. Terlihat sekali batangnya pipih ya, pseudobulb pipih. Di atas sana juga kita lihat banyak jenis bulbopilum ya. Tapi sangat tinggi. Dan dendrobium linearifolium. Semoga tetap lestari. Naikin Kak Denny. Oke, lanjut. Ternyata di pohon-pohon ini teman-teman, ini merupakan habitat dari anggrek dendrobium ya. Banyak sekali kita lihat semendoensis di sini habitatnya. Masih di pinggir hutan kita, belum terlalu masuk. Lalu ada juga nih jenis asplenium ya, atau kadaka. Khas tumbuhan dataran tinggi. Kita cek bawah, mungkin kita ketemu anggrek tanah. Ternyata belum. Batang itu penuh teman-teman dengan jenis dendrobium semendoensis. Memang habitatnya berarti ya. Sayangnya belum berbunga itu. Senang sekali bisa melihatnya lestari di sini. Mungkin ada yang jatuh, mungkin karena angin. Kita cek bawahnya. Ternyata tidak ada. Selain semendoensis teman-teman, kita lihat juga di situ ada jenis Trixpermum ya. Satu keiki dia. Itu dia daunnya. Oke teman-teman, luar biasa perjalanan kita ya. Kita survei jalur nih, masih survei jalur, belum eksplor anggrek ya. Kebetulan selama survei tadi kita ketemu beberapa jenis anggrek yang tumbuh
mengikuti habitat aslinya ya. Bahkan ada yang di pohon tumbang sedang berbunga dia. Sampai di sini dulu perjalanan kita teman-teman. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan lebih mengeksplor ya. Jadi kita sudah ketemu jalur, sudah tahu arah ya. Karena itu salah satu faktor yang penting sebelum kita melakukan eksplorasi. Ikuti terus channel Anggrek Kak Yusri, semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang anggrek spesies Indonesia pada khususnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.